Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Prime. Eksekusi lahan di perumahan Taman Durensawit, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga menolak rumah mereka dibongkar. Kericuan juga terjadi di Menteng, Jakarta Pusat saat eksekusi sebuah rumah yang dililit sengketa kakak dan adiknya. Adu mulut hingga saling dorong tak terhindarkan saat petugas gabungan hendak mengeksekusi 14 rumah di atas lahan seluas 2.000 meter persegi di perumahan Taman Durensawit, Jakarta Timur, Rabu pagi. Warga menentang eksekusi ini lantaran sudah puluhan tahun menempati rumah mereka dan sudah memiliki sertifikat hak milik. Namun ada pihak lain yang menggugat tanah mereka dan menang di pengadilan. Pak 14 bersama-sama melakukan perlawanan pihak ketiga kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian selama berproses kami juga melakukan berbagai upaya mitigasi, advokasi. Kami juga sudah sampaikan ke Komnas HAM, kita minta perlindungan hukum karena kami ini benar-benar sudah melakukan transaksi dengan itikat baik. Terbukti bahwa di sini semua warga 14 memiliki sertifikat. Sementara itu, eksekusi paksa sebuah rumah seluas 800 meter oleh jurusita pengadilan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang juga berujung ricuh. Sekelompok orang mengadang jurusita dan petugas yang akan mengeksekusi. Namun petugas tetap mengeksekusi rumah dan membuat suasana menjadi panas hingga gerbang rumah jebol. Dan pemirsa, demo penolakan kenaikan harga BBM ricuh di sejumlah daerah. Di Mojokerto, masa aksi memblokir jalan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, pendemo menahan truk yang melintas untuk dijadikan panggung orasi. Kericuhan hingga aksi saling dorong mewarnai aksi unjuk rasa antara mahasiswa dan polisi di depan kantor Pemkot Mojokerto. Hal ini dipicu karena mahasiswa tak puas dengan jawaban Ketua DPRD Kota Mojokerto setelah sebelumnya mereka terlibat debat. Ratusan mahasiswa juga memblokir jalan dengan membentangkan spanduk di tengah jalan hingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dari Jombang menuju Surabaya. Aksi ratusan mahasiswa gabungan ini sebagai ungkapan penolakan kenaikan harga BBM. Setelah dari depan Pemkot Mojokerto, demo dilanjutkan ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Dalam berunjuk rasa, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban. Terdiri dari 3, pencabutan BBM bersubsidi, kenaikan BBM bersubsidi. Kedua, pengawasan BLT. Ketiga, pembuatan perwali untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kota Mojokerto. Unjuk rasa penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga terjadi di Makassar. Puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Wirabakti melakukan aksinya di bawah jembatan layang dengan menahan mobil truk yang melintas untuk dijadikan panggung orasi. Massa aksi yang kesal lantaran pengemudi yang tak mau berhenti dan akhirnya berulang kali memukul badan kendaraan termasuk kaca depan mobil. Polisi yang terus menghalau aksi pendemo menimbulkan keadaan ricuh hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Pendemo juga membakar ban bekas di tengah jalan dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak lagi pro terhadap rakyat. Dan pemirsa, imbas naiknya harga BBM di seluruh Indonesia, pemerintah rencananya akan menyesuaikan tarif angkutan umum. Kementerian Perhubungan melakukan perubahan tarif ojek online yang akan diberlakukan pada tanggal 10 September 2022. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan perubahan tarif ojek online. Perubahan tarif ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiyatno mengatakan, pemberlakuan tarif baru ojek online di seluruh wilayah Indonesia akan mulai berlaku 3 hari setelah penerbitan peraturan dilakukan, atau pada tanggal 10 September 2022. Setelah diumumkannya keputusan Menteri Perhubungan yang baru,
KP 564 2022. KP yang terbaru maksudnya ya. Jadi di sini memang ada kenaikan atau penyesuaian tarif pasca kenaikan BBM jenis Pertalite yang umum digunakan oleh teman-teman ojek online. Ya, kita apresiasi kepada Kementerian Perhubungan telah dengan cepat memberikan suatu solusi penyesuaian tarif. Namun kami ini tuntutannya memang yang pertama adalah sebaiknya tarif ini diserahkan saja kepada pemerintah provinsi atau daerah masing-masing agar naik turunnya tarif atau besaran nilai tarif ini bisa sesuai dengan karakter di setiap provinsi masing-masing dengan melibatkan para pengemudi ojek online yang ada di setiap provinsi. Selain melakukan perubahan pada tarif jasa berdasarkan zonasi, Kementerian Perhubungan juga melakukan perubahan biaya sewa aplikasi yang sebelumnya dikenakan 20%, kini diturunkan menjadi 15%. Pemakai dan pengedar narkoba terjun ke sungai saat digerebek polisi dalam sebuah operasi pemberantasan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dan informasinya sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Nah pemirsa, saksikan konser Jakarta Sound of Love, persembahan iNews 8 September besok di Bengkel Space SCBD. Dan nikmati romansa cinta dari lagu Viara Tail, Yura Yunita, dan Caleb G. Tiket konser juga sudah dapat Anda beli melalui loket.com. Akhir kata saya Fani Maniar dan kerabat kerja yang bertugas malam hari ini undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pengedar narkoba dan pemain judi di Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara terjun ke sungai saat digerebek polisi. Mereka yang nekat terjun ke sungai ini pun lolos dari kejaran petugas. Namun 6 warga yang terindikasi berjudi dan terlibat kasus narkoba berhasil ditangkap. Di antaranya seorang wanita, berikut barang bukti alat hisap sabu dan mesin judi. Tadi telah kami amankan 6 tersangka beserta barang bukti berupa mesin jackpot dan alat yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan narkoba. Sepeda motor ada berapa unit? Ada 3 sepeda motor yang juga kami amankan dari lokasi. Penggerebekan ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas para pelaku. Polisi berharap warga tidak segan-segan melapor jika menemukan kasus serupa di tempat tinggal mereka.